Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada hari ini kami pilihkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-30 dan 31. Kami akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dan nanti seorang pelayan akan membacakannya di dalam bahasa Enggano. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Bapak maju depan. Kini ada mau lipat Yesus ibakaan mau ke kita hak ihyo bernae ke kiar na mau kikie kir hobu taha na ibakuder be Yesus dan Mesias ya anak na idiga pakuder apa koma ini demikian. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengizinkan kita menjadi saksi dari sebuah peristiwa bersejarah, peristiwa besar. Alkitab, Perjanjian Baru, bahasa Enggano telah selesai dan kita telah luncurkan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk LAI. Terima kasih untuk semua tim penerjemah. Terima kasih untuk semua jemaat PKPI Enggano ini yang telah mendukung, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Apa yang mau kita katakan hari ini? Apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita hari ini? Mari kita kembali ke Alkitab kita. Selama ini kita punya Alkitab bahasa Indonesia, tapi sekarang saudara-saudara di Enggano telah memiliki Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Enggano. Ibu bapak, mari kita segarkan pemahaman kita, apa itu Alkitab. Alkitab dalam bayangan banyak orang adalah sebuah buku yang sampulnya selalu warnanya gelap, hitam, coklat, biru tua. Tertulis di sana Alkitab. Karena itu seringkali dipandang sebagai buku yang keramat, yang disimpan, yang selalu dijaga. Sebenarnya Alkitab itu bukan sebuah buku, tapi lebih mirip kumpulan buku atau perpustakaan. Dulu sebelum mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg abad ke-15, Alkitab itu jelas sekali terdiri dari kumpulan kitab yang terpisah satu sama lain. Tapi setelah mesin cetak ditemukan, dia menjadi seakan-akan sebuah buku. Padahal Alkitab itu mirip sebuah lemari, dua raknya. Sebuah rak ada 39 buku. Itu yang kita namakan selalu Perjanjian Lama. Dan di rak yang kedua ada 27 buku yang kita namakan Perjanjian Baru. Buku-buku ini tidak tiba-tiba jatuh dari langit.
Iman Kristen kita mengatakan Alkitab ini bukan tiba-tiba jatuh. Dia adalah buku yang ditulis begitu panjang, begitu lama, ratusan tahun. Tidak sekaligus, tidak serta-merta. Dia ditulis oleh tangan-tangan manusia, kata demi kata, kalimat demi kalimat, tentu dengan pertolongan, dengan bimbingan Roh. Dan isinya macam-macam. Jadi Bapak Ibu yang membaca Alkitab familiar tentu tahu isinya macam-macam. Ada banyak mazmur, ujian, dan doa. Ada banyak kumpulan pengajaran seperti Amsal. Ada kisah-kisah, ada pesan-pesan dari Nabi. Dan ada yang namanya Injil. Dalam Alkitab, dalam lemari itu, ada 4 yang dinamakan Injil. 3 yang pertama, Markus, Matius, dan Lukas, sangat mirip satu yang sama yang lain. Dan yang keempat yang kita baca tadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Enggano, kita baca tadi di dalam acara kita yang akan menjadi khotbah di PKPI besok, dari Yohanes 6, dari Injil Yohanes. Namun keempat Injil itu isinya hampir sama. Dia mengisahkan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, kata-katanya, karya-karyanya, ucapan-ucapannya, penderitaannya. Dan pertanyaan, untuk apa? Untuk apa kisah-kisah tentang Yesus itu, tentang kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, umpama-umpama pengajarannya, pewartanya dicatat. Penginjil Yohanes yang kita baca tadi mengatakan dengan sangat jelas ada 2 tujuannya. Dan tujuan itu juga yang melatar belakangi Lembaga Alkitab Indonesia bersama kawan-kawan di sini menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa ibu kita, bahasa Enggano. Apa tujuannya? Apa tujuan Alkitab itu, di Injil itu ditulis, kemudian sekarang dicetak, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku? Ada 2. Pertama, seperti kata Injil Yohanes tadi yang kita baca, supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dia adalah Raja yang diurapi itu. Dia adalah Raja yang dijanjikan Allah itu. Dia adalah putranya sendiri yang diutusnya datang ke dunia, supaya saudara dan saya percaya, menyerahkan hidup kepadanya, kepada Yesus itu. Dialah Anak Allah itu yang datang ke dalam dunia. Alkitab bukan Yesus itu sendiri, tetapi dia catatan tentang Yesus. Saudara-saudara, pengakuan iman Kristen tidak pernah berkata, aku percaya kepada Alkitab. Pengakuan iman Kristen kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Lantas apa guna Alkitab? Alkitab menuntun, mengajak, menunjukkan kepada kita Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Kita tidak beriman kepada buku. Kita beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit itu, kepada Anak Allah yang hidup itu. Injil Yohanes, saya menantang saudara-saudara di Pulau Enggano mengawali pembacaan Alkitab bahasa Enggano itu dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes mencatat Yesus Anak Allah itu, dialah Allah firman yang menjadi daging, Allah yang menjelma menjadi manusia. Apa artinya itu, Ibu Bapak? Allah menjadi daging, termasuk menjadi daging orang Enggano.
Allah menjadi daging itu, firman menjadi manusia itu artinya Allah datang menjadi manusia Enggano. Dia mau menyapa ibu dan bapak dalam bahasa ibu, saudara-saudara, bahasa Enggano. Dan dia juga mau disapa dengan bahasa ibu dari bapak ibu sekalian. Saya tanya kepada beberapa orang, mulai dari kemarin malam sampai pagi ini, Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa selama ini pakai bahasa apa? Semua yang saya tanya mengatakan bahasa Indonesia. Saya katakan, nanti mulai besok belajarlah berdoa pakai bahasa Enggano. Sapalah Kristus dengan bahasa Enggano, sebab dia juga menyapa ibu dan bapak dalam bahasa Enggano. Apa buktinya? Firman itu telah selesai diterjemahkan dalam bahasa Enggano. Artinya apa? Pekerjaan kita belum selesai, Pak Sigit, Pak Anwar Jan. Saya berharap tim penerjemah secara spontan, secara swadaya mau menerjemahkan paling sedikit Mazmur ke dalam bahasa Enggano, paling sedikit Amsal ke dalam bahasa Enggano. Dan untuk Amang Pendeta Roy, bisa nggak malam Natal nanti kalian bernyanyi Malam Kudus dalam bahasa Enggano? Ya. Sudah ada lagu Malam Kudus dalam bahasa Enggano? Tolong ya, semua kawan-kawan, 24 Desember malam di semua gereja KBP di sini PKBE dilantunkan Malam Kudus dalam bahasa Enggano, sebab Allah telah menjadi manusia Enggano juga. Dia menyapa ibu dan bapak dalam bahasa ibu kita. Dia masuk ke dalam perasaan kita. Dia hadir di sini sebagai saudara kita, sebagai sahabat kita. Untuk itulah kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami hadir dalam peristiwa paling bersejarah ini. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Alkitab atau Injil ditulis supaya saudara dan saya bisa beriman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang hidup itu. Injil itu ditulis dan Injil itu diterjemahkan supaya saudara dan saya dapat menyerahkan hidup, menyerahkan masa depan kita, mempertaruhkan segala hidup kita kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Dari mimbar ini kami mengatakan, Yesus bukan tokoh masa lalu. Yesus bukan tokoh masa lalu. Yesus bukan tokoh dongeng. Yesus bukan patung batu. Dia bukan sekedar narasi. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia ada bersama kita. Dia adalah Tuhan yang mati, namun dia adalah Tuhan yang bangkit. Dan dia ada di pulau Enggano ini. Rayakanlah hidup bersama dia. Namun tadi saya bertanya-tanya, kenapa semua lagu kita sangat sedih? Alangkah sedih. Saya pikir dari kemarin saya di pulau Enggano ini pulau yang indah, pulau yang kudus. Kenapa lagu kita tadi sedih? Mulai dari yang pertama. Hampir saya menangis tadi lagu pertama. Kalau kami di kampung di Tarutung itu dinyanyikan kalau ada orang meninggal. Ini dinyanyikan pada saat Alkitab Perjanjian Baru bahasa Enggano diluncurkan. Ini PR baru lagi kepada gereja Enggano, terjemahkan lagu-lagu gembira, lagu rohani kita dalam bahasa kita. Sebab Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menderita, Bapak. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menderita, Ibu. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia mengajak ibu, mengajak bapak, mengajak semua pemuda, anak-anak, mari bergembira bersamanya. Ibu bapak tahu kenapa di gereja kita, di gereja-gereja Protestan, salib itu tidak ada tubuhnya, tidak ada korpusnya.
Salib kita selalu kosong, tidak ada gambar Yesus di salibnya. Ibu bapak tahu kenapa? Karena Yesusnya sudah bangkit. Dia tidak menderita di situ lagi. Nah, karena Yesusnya sudah bangkit, jangan terus-terus menderita juga. Mari kita bangkit. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, mari kita rayakan hidup di pulau yang kudus ini, di Enggano ini. Saudara-saudara, jumpailah dia. Jumpailah dia. Alkitab itu boleh kita gambarkan sebagai papan penunjuk jalan. Enggano di sana. Kalau bapak dan ibu hanya berhenti di papan penunjuk itu, sampai kapanpun bapak dan ibu tidak pernah sampai ke Pulau Enggano. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab itu menunjuk Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit. Jangan berhenti di situ. Jumpailah dia. Di mana dia dijumpai? Di rumah, di pasar, di kebun, di gereja, di tempat-tempat kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, untuk apa Injil Yohanes itu dicatat, ditulis? Walaupun Yohanes katakan masih banyak lagi tanda yang dilakukan Yesus yang tidak dicatat. Tapi untuk apa itu dicatat? Dia katakan, supaya oleh imanmu, supaya oleh kepercayaanmu kepada Kristus itu, kamu beroleh hidup dalam namanya. Kata kunci dalam Injil Yohanes adalah percaya, beriman. Seorang murid Yesus yang bernama Thomas dikritik oleh Yesus. Kenapa? Karena dia selalu ragu, tidak percaya. Di sebuah kampung yang bernama Kana, mujizat terjadi karena orang percaya kepada perkataan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Besok Yohanes 3 ayat 16 sudah bisa dilukis, ditempel di dinding, dibuat menjadi penanda. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak hancur, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup Allah sendiri. Kalau dikatakan hidup kekal itu bukan hanya hidup 1000 tahun, tetapi hidup sebagaimana dihayati oleh Allah yang kekal. Hidup Allah sendiri, hidup yang damai, hidup yang sukacita, hidup yang penuh harapan, hidup yang penuh makna. Seorang pegawai istana dalam Yohanes 5 ayat 58, yang anaknya sakit, percaya kepada Yesus, dan dia mendapatkan kepercayaannya. Rasulnya Petrus mengatakan, Yesus, kaulah yang kudus dari Allah. Injil Yohanes 6 ayat 69. Dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, akan mengalir Roh Kudus. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepada Yesus, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti Yesus. Kata kuncinya, ibu bapak, percaya. Apapun yang kita lakukan, termasuk penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Enggano ini, supaya ibu dan bapak semakin percaya kepada Kristus dan beroleh hidup dalam namanya. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan di Pulau Enggano ini, ibadah, nyanyian, pujian, semua persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, supaya kita semakin percaya kepada Kristus dan kita beroleh hidup. Hidup yang bagaimana yang kita peroleh ketika kita percaya kepada Kristus? Hidup Allah
sendiri. Hidup Allah sendiri. Hidup yang penuh makna, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang kekal. Itulah yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Kapan? Kapan kita terima itu? Sekarang. Saudara dan saya tidak harus menunggu mati untuk menerima hidup Allah itu. Sebab ketika kita percaya, kita sudah mendapatkan sebagian dari hidup Allah itu yang akan digenapkannya ketika Kristus datang kelak. Amin. Mari kita berdoa. Hanya kata terima kasih yang sanggup kami ucapkan kepadamu, ya Allah, atas hari yang Kau jadikan ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyelesaikan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Enggano dan telah mempersembahkannya untuk gereja-gereja, untuk seluruh umat Kristen di Enggano dan di seluruh dunia. Ya Allah yang kami kenal dalam Kristus, terima kasih. Nyatakanlah kuasa, kemuliaan, kasih, kesetiaan-Mu itu kepada kami. Biarlah Alkitab Perjanjian Baru bahasa Enggano ini semakin menuntun umat-Mu semakin percaya kepada Kristus, supaya kami hidup oleh nama-Nya. Beri kepada kami ketekunan untuk selalu membaca Alkitab, supaya kami semakin mengenal Engkau. Kami hidup dalam firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Berkati semua yang pernah ikut dalam tim penterjemahan. Sebagian dari mereka telah kembali ke sisi-Mu. Berkatilah keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan, kami masih punya PR, agar di satu ketika kelak Alkitab Perjanjian Lama bahasa Enggano juga selesai dan dapat diluncurkan. Kami mohon kekuatan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Cukuplah kami mendapatkan damai, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kembalilah kemuliaan kepadamu, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.